telinga dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan katakan yes. Wah, udah banyak nih yang siap. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Jangan Lelah, sama-sama dengan penuh sukacita dan semangat. Siap adik-adik? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Udah capek? Kalau belum, yuk kita sama-sama gunakan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, Tubuhku Memuji Tuhan. Telinga
Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan Tuhan, kasih citaku. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik minggu ini? Semoga kabarnya baik-baik ya. Dan semoga adik-adik juga sehat-sehat semua di sini. Nah, hari ini Cici punya sesuatu nih di tangan Cici. Ada yang bisa tebak gak isinya apa? Apakah isinya permen? Atau isinya coklat? Coba kita lihat sama-sama ya. Tara! Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Bentuknya kecil ya. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah benih. Nah, kalau adik-adik mau menanam sebuah tumbuhan, adik-adik perlu ini.
adik-adik perlu yang namanya benih. Jadi, tumbuhan itu berasal dari benih. Nah, di Alkitab ada loh cerita tentang perumpamaan benih. Adik-adik sudah siap untuk mendengarnya? Kalau adik-adik sudah siap, yuk kita buka telinga kita karena kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Dan salah satunya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tapi bukan hanya itu saja mujizat yang dilakukannya. Tuhan Yesus juga mampu menenangkan badai. Dan bahkan Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang meninggal. Karena perbuatannya itulah Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang dan banyak yang ingin melihat Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Yesus sedang duduk di tepi danau. Seketika itu juga banyak orang-orang yang ingin melihat Tuhan Yesus. Saking banyaknya sampai Tuhan Yesus harus naik ke atas perahu supaya banyak orang yang bisa melihatnya. Saat itu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan seorang petani yang menabur benih. Petani itu menabur benih di 4 tempat. Yang pertama, petani tersebut menabur benih di jalanan yang biasa dilalui orang-orang, sehingga benih itu dimakan habis oleh burung-burung. Lalu yang kedua, petani tersebut menabur benih di tempat berbatu yang tanahnya sedikit. Benih itu tetap tumbuh sih, tapi ketika matahari sudah naik, tunas-tunasnya menjadi layu karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Lalu yang ketiga, petani menabur benihnya di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh menghimpit tunas-tunas hingga mati. Dan yang keempat, petani menabur benih di tanah yang subur. Lalu benih itu tumbuh menjadi tanaman dan menghasilkan buah. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai bercerita, ada murid-muridnya yang bingung. Apa sih maksud cerita Tuhan Yesus? Sehingga akhirnya muridnya pun bertanya, Tuhan, apa sih maksud dari cerita yang Tuhan ceritakan? Dan Tuhan pun menjawab, benih itu adalah firman Tuhan. Sedangkan macam-macam tanah adalah hati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu diibaratkan dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi mereka tidak mengerti, sehingga iblis datang dan menghalangi mereka untuk percaya mereka dengar. Benih yang jatuh di tempat berbatu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi hanya untuk waktu yang sebentar. Mereka mendengarkan, awalnya mereka semangat, tapi lama-lama jadi gak semangat. Mereka gak luangin waktu untuk berdoa, baca Alkitab, dan mereka menyerah ketika ada masalah. Dan benih yang jatuh di semak berduri adalah orang yang mendengarkan dan mempercayai firman, tapi terlalu sibuk melakukan banyak hal sampai akhirnya melupakan Tuhan. Dan yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar, percaya, dan melakukan firman Tuhan. Dan karena itu, orang lain pun ikut mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini adalah hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Kita ulangi sekali lagi ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, kami gak mau menjadi orang-orang yang seperti benih yang jatuh di tanah, di pinggir jalan, di tanah berbatuan, atau bahkan di semak berduri. Tapi biarlah kami tumbuh menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami juga mau melakukannya, sehingga orang-orang di sekeliling kami pun bisa melihat Tuhan melalui perbuatan kami. Tuhan, kami gak mau hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi mulai saat ini juga kami mau menjadi pelaku firman. Biarlah kehidupan kami bisa terus memuliakan nama Tuhan, dan kami juga bisa bertumbuh dan berakar dalam Tuhan dan melekat kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. See you and God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau meminta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama dan papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik. Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Live Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Live Kids gak cuma diadakan di GSJA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Live Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu, dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Live Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Live Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Live Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Live Kids dan juga di media sosial Live Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!